Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan yang sedang punya masalah Allah selesaikan segala permasalahannya, yang punya hutang Allah selesaikan segala hutangnya, yang punya masih ada riba Allah angkat segala permasalahan-permasalahan ribanya. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tadi kita membaca terkait dengan surah Toha, di mana di surah Toha ini ada ayat yang sering kali kita baca setiap kita mau berkata kepada audiens gitu ya. Misalnya kita mau berbicara, kita mau rapat, mau meeting, mau khutbah, mau ceramah, ya apapun itu ya. Selalu kita baca qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang sering kali kita baca, bukan hanya sekedar doa, tapi itu juga doa yang berada di dalam Al-Quran, yang diabadikan di dalam Al-Quran, di mana doa itu adalah doanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dipenggal-penggal satu ayat. Qala rabbi shrah li sadri, ayat 25, dan dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dadaku. Maka penting sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita dilapangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita selalu luas, agar hati kita lurus. Jadi gurunda kita selalu bilang bersihkan hati, luruskan niat. Bersihkan hati, luruskan niat. Maka kita mohon kepada Allah untuk dilapangkan dada kita, dilapangkan hati kita, agar kita selalu lurus dengan niat kita. Ketika kita ingin berbicara di depan panggung, ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah tausiah, sebuah ceramah, sebuah dakwah, sebuah nasihat, apapun itu, ketika kita ingin menyampaikan segala sesuatunya, qala rabbis shrah li sadri. Rabbis shrah li sadri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilapangkan hati kita, agar kita tidak salah niat bahwa apa yang kita sampaikan itu tak lain dan tak bukan adalah agar orang lain semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita juga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wa yassirli amri. Maka ketika kita dihadapkan pada sesuatu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan segala urusan kita. Kita mohon kepada Allah dilapangkan hati kita, dilapangkan dada kita, kemudian kita minta kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan kita. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah segala urusanku. Wa hlul 'uqdatam min lisani, dan mudahkanlah dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Karena seringkali kita itu bicara terlalu cepat. Terus lisan kita itu kaku. Mau ngomong itu gagap, gelagapan, gregetan gitu kan. Maka kita minta kepada Allah agar Allah melembutkan lisan kita, agar Allah melancarkan lisan kita, agar lidah kita tidak kaku ketika kita berbicara di depan orang lain, berbicara di depan orang yang ingin kita sampaikan pesannya. EYD-nya jelas. Kalau misalkan kita bicara bahasa Indonesia gitu ya, EYD-nya jelas, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Benar-benar jelas apa yang disampaikan masuk ke dalam orang yang diterima gitu ya. Jadi pesannya itu benar-benar masuk ke dalam hatinya. Pesannya itu masuk ke dalam pikirannya. Kata perkatanya terdengar jelas, tidak
gelagapan, tidak samar-samar gitu ya. Maka kita minta kepada Allah untuk Allah lembutkan lisan kita, agar Allah lepaskan kekakuan di dalam lidah kita. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku, agar mereka mengerti perkataanku, agar mereka yang menerima apa yang kita sampaikan benar-benar bisa diserap, sebagaimana ketika kita menyiram air ya ke dalam tanah. Nah, air itu terserap ke dalam tanah. Ketika kita melihat cahaya mentari, matahari menyinari pohon, menyinari bunga, diseraplah sinar matahari itu oleh pohon tersebut. Nah, kita memohon kepada Allah agar Allah melepaskan kekakuan lisan kita, kemudian agar Allah bisa melembutkan hati orang yang menerima pesan apa yang kita sampaikan. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Dan lepaskanlah agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, dan agar mereka mengerti perkataanku. Ya, kayak gitu tuh. Nggak jelas kan? Misalnya kayak gitu. Maka itu adalah kekakuan di dalam lidah. Nah, maka kita minta kepada Allah, qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa. Ini doa ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Fir'aun. Nah, Allah juga meneruskan di dalam ayat 44, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkarun wa yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Maka dengan perkataan yang lemah lembut itu, mudah-mudahan Fir'aun sadar akan kesalahannya. Mudah-mudahan Fir'aun sadar bahwa dia itu adalah makhluk Allah, bahwa dia sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dia takut. Takut akan apa? Takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah melembutkan hatinya. Maka dengan lisan yang disampaikan, diperintahkan Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan dengan perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun, itu mudah-mudahan bisa membuat Fir'aun sadar dan takut. Dengan perkataan yang lemah lembut, dengan Fir'aun saja Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk dengan perkataan yang lemah lembut. Apalagi kita sebagai suami, ya kan, menyampaikan nasihat kepada istri, tentunya harus lebih lemah lembut juga. Fir'aun saja yang zalim, ya, yang luar biasa zalimnya, harus berkata dengan lemah lembut. Nah, kita sebagai suami berkata kepada istri kita dengan lemah lembut, menasihati istri kita dengan lemah lembut. Istri, ya kan, kepada suaminya juga menyampaikan nasihat dengan lemah lembut, menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut. Suami istri dengan anaknya, ya, ayah bunda gitu ya, menyampaikan nasihat dengan lemah lembut, menyampaikan pesan dengan lemah lembut, menyampaikan setiap perkataan dengan lemah lembut. Insya Allah dengan perkataan yang lemah lembut akan melembutkan anak-anak kita, akan melembutkan istri kita, akan melembutkan suami kita. Begitupun kita sebagai anak, ketika kita menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan kepada orang tua kita, mengingatkan orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibunda kita, kita harus mengatakan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut, dengan mudah-mudahan dengan perkataan yang lemah lembut itu bisa melembutkan hati ayah kita, hati ibu kita. Maka penting sekali berkata yang baik, berkata yang penuh dengan perasaan dari hati ke hati, agar setiap pesan yang kita sampaikan masuk ke dalam
hati orang yang ingin kita sampaikan. Agar setiap orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap orang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama istri gitu-gitu, sama suami juga gitu. Jangan asal-asal aja ya. Gitu kan. Dikit-dikit ceplas-ceplos gitu ya. Jaga lisan, jalin silaturahim, jaga lisan untuk mengikat tali silaturahim. Jamu, jaga mulut, disiplin kata. Ya, materi kemarin di malam nuzul Quran, disiplin kata. Ya, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Kalau yang tidak baik datanya dari kesalahan diri saya sendiri, yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan kita untuk berkata lemah lembut, berkata yang baik, berkata yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.